Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas materi pendidikan agama Islam yang berjudul Murtad dan Hukumnya. Syariat Syahadatain dalam syariat Islam sangat erat hubungannya dengan masalah kepemimpinan awal. Bagi orang yang telah melaksanakan syariat Syahadatain, berarti dia telah terikat dengan kepemimpinan Islam. Kepemimpinan dalam Islam merupakan hal yang prinsip karena pengabdian kepada Allah tidak sah tanpa dibuktikan dengan mentaati dan mengikuti utusannya. Dalam fikih, kriteria menukar agama ini berkembang tidak hanya dalam bentuk pindah keimanan, tetapi juga ke penghinaan Allah, nabi-nabi, dan Al-Quran, dan pengingkaran terhadap ajaran-ajaran Islam. Mazhab Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa konsekuensi penghinaan terhadap Allah, Nabi Muhammad SAW, atau nabi lain dan kitab suci adalah hukuman mati karena penghinaan itu menyebabkan kekafiran. Ayat Al-Quran yang digunakan untuk menguatkan hal ini adalah yang artinya, dan apabila kamu bertanya kepada mereka akan mereka katakan, sesungguhnya kami hanya bersanda gurau. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, dan para rasulnya kalian berolok-olok? Janganlah mencari alasan. Sungguh kalian telah menjadi kafir setelah beriman. Quran Surat At-Taubah ayat 65-66. Bila seseorang melakukan murtad, tidak langsung meninggalkan al-Islam, namun mereka melakukannya secara bertahap. Tahap pertama, melanggar perjanjian. Pada tahap ini disebut murtad secara i'tiqadi, yaitu murtad secara sikap. Sikap ini pun terjadi karena pertama, pemahaman yang kurang terhadap Al-Quran serta Islam, serta yakin yang masih labil. Lalu tahap kedua, yaitu meninggalkan syariat Islam. Apabila seseorang telah membatalkan perjanjian atau melepaskan ikatan akidah tapi tidak bertaubat, maka murtadin tersebut sedikit demi sedikit akan meninggalkan syariat Islam atau kewajiban sebagai muslim. Adapun syariat atau kewajiban sebagai muslim pertama kali yang ditinggalkan sebagai berikut: A. Meninggalkan silaturahim. B. Banyak alibi. Rasulullah SAW menginformasikan pula kepada kita melalui hadis-hadisnya tentang ciri-ciri yang dimiliki orang munafik. Hal ini dimaksudkan agar umat Islam tidak tertipu tindakan mereka sehingga merugikan Islam dan umatnya. Ciri-ciri tersebut terdapat dalam beberapa hadis, antara lain dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, katanya bersabda Rasulullah SAW, barang siapa yang ada padanya 4 perkara adalah dia orang munafik benar, dan barang siapa ada padanya satu sifat dari itu adalah munafik. Dilihat dari sudut sifat itu sebelum ditinggalkannya. Apabila bercakap-cakap, ia berdusta. Apabila memberi jaminan, ia berkhianat. Apabila dia berjanji, ia mungkar, dan apabila dia bertengkar, ia menghamburkan kata-kata keji. Hadis riwayat Muslim. Adapun ujian dan cobaan yang menyebabkan mereka murtad atau berguguran di jalan Allah karena 2 faktor, yaitu faktor internal, yaitu ujian yang datang dari diri sendiri, dan faktor eksternal, yaitu ujian yang datang dari luar dirinya. Faktor internal, hidup berjamaah berbeda jelas dengan hidup sendirian. Segala sesuatu ditentukan oleh kehendak sendiri. Hidup berjamaah kadang-kadang harus mengorbankan kepentingan diri sendiri karena harus mengikuti aturan yang telah disepakati bersama. Salah satu contoh dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Lalu yang kedua, faktor eksternal. Kaum musyrikin tidak senang melihat para sahabat setia pada loyal kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka berusaha untuk mengembalikan loyalitas pengikut Muhammad SAW kepada kepemimpinan mereka, yaitu pemerintahan musyrikin jahiliyah. Kalau kita simak dalam Al-Quran, iblis tidak suka kepada Adam karena Nabi Adam tetap setia dan loyal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga Fir'aun marah ketika para tukang sihir karena mereka menyatakan kesetiaannya kepada Nabi Isa alaihissalam. Orang-orang Nasrani setelah Nabi Muhammad SAW diutus yang menolak kerasulannya, mereka digolongkan kelompok kafir, kaum kafir musyrikin. Kaum kafir musyrikin adalah masyarakat dan pemerintahan togut, yaitu pemerintahan yang tidak berhukum kepada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menjadikan al-Islam dan umatnya sebagai bahan olok-olok dan permainan. Sikap dan tindakan mereka terhadap Islam dan umatnya adalah mendustakan, memfitnah, menuduh dengan berbagai tuduhan ekstremis, subversif, fundamentalis, bahkan teroris, mengancam, mengusir, memenjarakan dan menyiksa, meneror, mengintimidasi, dan membunuh.
Bagi orang musyrik atau pendosa dan ahli kitab, apabila mau memperbaiki, Allah memberi langkah-langkah yang harus ditempuh oleh mereka. 1. Musyrif adalah orang yang telah melampaui batas dalam melakukan dosa. Allah memberi jalan keluar bagi mereka apabila mereka menyadari tentang kekeliruannya sebagaimana firman-Nya. Inabah, pelaku dosa besar pada masa jahiliyah atau karena kejahiliannya kemudian bertaubat, Allah mengampuni dosa karena kejahilan sebagaimana firman-Nya. B. Melaksanakan syariat syahadatain. Apabila yang berusaha tadi bertaubat kemudian mereka melaksanakan syariat syahadatain, maka segala dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. C. Beramal soleh. Kemudian setelah melaksanakan syahadatan harus dilanjutkan dengan beramal soleh, maka Allah akan menutup semua kesalahannya. 2. Musyrik adalah orang yang punya sikap atau itikat syirik. Ahli kitab adalah orang yang telah menerima Alkitab, yaitu dari golongan Yahudi, Taurat, Nasrani, Injil, dan Muslim. Islam merupakan suatu manhaj sempurna bagi kehidupan, memiliki peraturan. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.